Annyeong, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Nana. Oke, di channel aku kali ini aku mau membahas atau mereview tentang drama Korea yang berjudul The World of the Married. Nah, drama ini itu pada saat penayangannya itu sempat menjadi trending ya guys, karena ratingnya sangat tinggi, mulai dari episode awal sama dengan episode akhir. Dan ini kesukaannya para emak-emak ya, karena ini membahas tentang masalah rumah tangga. Jadi drama ini tuh menceritakan kehidupan seorang wanita. Dia itu kehidupannya awalnya sangat sempurna. Dia punya segalanya, punya suami yang tampan, punya karir yang bagus, punya anak laki-laki yang manis, punya harta yang banyak, kaya raya. Terus dia juga punya teman-teman yang juga dekat dan perhatian sama dia gitu. Tapi kehidupannya itu bisa berubah 180 derajat. Bahkan pernikahannya itu hancur karena kehadiran seorang pelakor. Jadi suaminya itu selingkuh guys. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Aku akan bahas secara detail, mulai siapa sutradaranya, siapa aja pemainnya, sinopsisnya seperti apa, sampai nanti aku review, kalian sama-sama review sama aku ya guys. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton konten aku ini dan belum sempat subscribe, tolong support konten aku ya guys. Kalian klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Klik tombol like-nya dan aktifin loncengnya ya guys, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video terbaru. Oke, kita langsung mulai aja ya. Check it out. The World of the Married sudah tayang di stasiun TV JTBC mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 16 Mei 2020 guys. The World of the Married disutradarai oleh Mo Wan-il yang juga merupakan sutradara dari drama Smile Doggy, Dreamhack Season 2, A Beautiful Mind, dan Misty. Drama The World of the Married ini merupakan remake dari serial Inggris yang berjudul Dr. Foster. Mungkin kalian yang sering hobi nonton film bioskop masih ingat ya guys, ini sebenarnya Dr. Foster tuh udah tayang lama banget. Mungkin kalian masih ingat, emang ceritanya hampir mirip-mirip, juga membahas kehidupan seorang dokter dan permasalahan rumah tangga. Tapi sutradara Mo Wan-il ini berpendapat bahwa The World of the Married dan Dr. Foster itu berbeda. Kalau di Dr. Foster itu fokusnya pada konflik kehidupan di pemeran utama saja, tapi kalau di The World of the Married ini itu merupakan percampuran emosi dari sekitaran pemeran utama dan orang-orang di sekelilingnya gitu guys. Oke, The World of the Married ini ditulis naskahnya oleh Joo Hyun yang juga merupakan penulis naskah dari Revolutionary Love dan My Horrible Boss. The World of the Married, pemeran utamanya ada 3 orang. Yang pertama adalah Kim Hee-ae, yang dia itu merupakan aktris senior yang juga bermain di beberapa drama populer seperti Son and Daughter, A Perfect Love, My Husband Woman, Wife Credential, dan Secret Affair. Pemeran utama yang kedua adalah Park Hae-jun, aktor tampan dari Korea Selatan yang juga bermain dalam beberapa drama populer seperti Misaeng, Doctor Strange, My Mister, Other Chronicle, dan My Beautiful Mind. Pemeran utama yang ketiga adalah Han Soo-hee yang merupakan aktris muda yang cantik yang juga berperan dalam beberapa drama populer seperti Abyss, 100 Days My Prince, dan Moneyflower. Kita langsung ke sinopsisnya ya guys. Ji Sun-woo di sini diperankan oleh Kim Hee-ae. Dia adalah seorang wanita yang bekerja atau berprofesi sebagai dokter keluarga, dan dia itu
menduduki posisi sebagai direktur di sebuah rumah sakit. Ji Sun-woo itu sudah menikah dengan Lee Tae-oh yang diperankan oleh Park Hae-jun. Mereka berdua ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Lee Jun-young. Awalnya Ji Sun-woo itu merasa bahwa kehidupan dia itu sangat perfect, sangat sempurna, karena dia merasa sudah punya segalanya. Dia punya suami yang tampan, dia punya anak laki-laki yang manis, dia punya karir yang sukses sebagai dokter keluarga dan direktur di rumah sakit besar di kota itu, dan dia punya harta yang banyak, yang berlimpah, dia kaya raya, dan dia juga punya beberapa teman yang juga dekat dengan dia. Suatu hari, Ji Sun-woo ini menemukan sebuah lipstik dan sehelai rambut panjang di sial yang diberikan oleh suaminya, guys. Nah, saat dilihat itu rambutnya itu beda sama punya dia, karena rambutnya itu panjang, rambut dia pendek sebahu, terus warna rambutnya juga beda gitu, guys. Nah, saat itu Ji Sun-woo itu sempat curiga, tapi akhirnya ditepis, nggak mungkin kalau suamiku itu selingkuh. Akhirnya dibuat jauh-jauh prasangka buruk itu ya ke positif, dihiraukan semua itu. Tapi hari demi hari berlalu, kecurigaan Ji Sun-woo ini semakin menjadi, guys. Karena terjadi beberapa perubahan, yaitu suaminya lebih sering telat pulang kantor, terus perubahan sikap dari suaminya dan juga teman-teman dekatnya, guys. Akhirnya Ji Sun-woo ini semakin curiga dan semakin curiga kalau suaminya ini punya wanita lain. Nah, suatu hari ada perayaan ulang tahun suaminya. Nah, di situ saat Ji Sun-woo akan mengambil kamera di mobil suaminya, dia saat membuka bagasi mobil suaminya itu dia menemukan sebuah tas, guys. Saat dibuka, tas itu berisi sebuah handphone, celana dalam, dan alat kontrasepsi. Nah, satu juga Ji Sun-woo itu menyalakan handphone itu, dan saat dibuka, jeng-jeng, tampillah sebuah wallpaper seorang wanita muda dan cantik banget, dan itu bukan foto dia. Nah, kemudian Ji Sun-woo itu membuka galeri di foto handphone itu. Dia kaget banget saat melihat foto-foto yang ada di galeri foto itu. Banyak banget foto suaminya dengan wanita muda cantik itu lagi liburan bareng teman-teman deket Ji Sun-woo juga. Nah, loh, jadi selama ini tuh teman-teman deketnya dia itu tahu kalau suaminya itu selingkuh, dan itu kayaknya kong kali kong untuk nutupi kebobrokan dari suaminya Ji Sun-woo ini, guys. Nah, lebih parahnya lagi bahwa si pelakor itu ternyata adalah anak dari pasien Ji Sun-woo di rumah sakit, dan saat itu juga hadir di pesta ulang tahun suaminya. Nah, selingkuhan suaminya itu adalah Yoo Da-kyung yang diperankan oleh Han Soo-hee. Oke, setelah Ji Sun-woo mengetahui sebuah kenyataan bahwa suaminya selama ini itu berselingkuh dan punya wanita lain di belakangnya, tapi Ji Sun-woo ini memutuskan untuk acting pura-pura tidak tahu apa-apa dan berpura-pura seakan tidak terjadi apa-apa gitu, guys. Dia pura-pura bego di depan teman-temannya dan semua orang yang hadir di pesta itu. Dia mengamati dari jauh, bahkan sesekali itu menyindir si pelakor itu, guys. Ji Sun-woo saat sudah sampai di rumah tanya langsung ke suaminya, to the point, tanya apakah suaminya itu punya wanita lain dan berselingkuh di belakangnya selama ini. Tapi suaminya atau Lee Tae-oh ini tidak mau mengaku, dia berbohong bahwa dia itu selama ini setia. Dia itu mengatakan kalau enggak kok, aku ini enggak selingkuh, cuma kamu satu-satunya wanita yang aku cintai. Aku gak punya wanita lain, mana berani aku ini selingkuh. Dan setiap ditanya, diselidiki, suaminya itu selalu berbohong dan selalu mengelak gitu, guys. Nah, Ji Sun-woo diam-diam itu merencanakan ingin menceraikan suaminya.
Tapi saat dia itu sedang mengumpulkan berkas-berkas yang menunjang perceraiannya, justru di Ji-sun-woo ini diberikan suatu kejutan, kenyataan yang betul-betul di luar dugaan dia, bahwa selama ini Lee Tae-oh atau suaminya ini ternyata punya banyak sekali hutang, dan hartanya Ji-sun-woo selama ini juga diambil sama suaminya. Dan yang bikin nyesek adalah asuransi pendidikan putranya Lee Jun-young ini juga diambil sama suaminya, guys. Parah banget ya. Padahal selama ini suaminya itu bisa hidup enak, bisa makan enak, bisa punya tempat tinggal enak, punya semuanya itu serba nyaman. Itu juga karena Ji-sun-woo. Lee Tae-oh yang punya mimpi bisa menjadi sutradara film, ini bisa mendirikan perusahaan, itu juga semuanya modalnya dari Ji-sun-woo. Jadi intinya selama ini Ji-sun-woo yang menafkahi suaminya, bukan sebaliknya, guys. Nauzubillah ya guys, punya suami yang jahat banget kayak gini. Kalau aku punya suami kayak gini tuh ampun ya guys ya. Mungkin aku sudah, hatiku hancur banget, terus aku udah gak mau kenal orang itu gitu ya guys ya. Suaminya ini benar-benar keterlaluan, benar-benar nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, tega banget loh sama istri dan sama anaknya. Oke, akhirnya suatu hari Ji-sun-woo ini menemukan suatu momen yang pas untuk membongkar kedok perselingkuhan suaminya ini. Saat itu Ji-sun-woo diundang makan malam di rumah orang tuanya ayahnya Yoo Dae-kyung atau ayahnya si pelakor ini. Nah, di saat itulah Ji-sun-woo membongkar fakta di depan orang tuanya Yoo Dae-kyung atau di depan orang tuanya pelakor itu, bahwa selama ini suaminya itu berselingkuh dengan putri mereka. Akhirnya Ji-sun-woo dan Lee Tae-oh ini resmi bercerai. Tapi apakah semudah itu lepas dari Lee Tae-oh? Apakah setelah bercerai semua masalah akan selesai? Dan jawabannya adalah tidak, guys. Bagaimana dengan hak asuh putra mereka? Apakah anaknya hanya pasrah saja menerima perceraian dari orang tuanya? Kemudian bagaimana dengan harta yang telah diambil oleh Lee Tae-oh? Dan yang paling penting adalah bagaimana kehidupan selanjutnya Lee Tae-oh dan Ji-sun-woo setelah mereka bercerai. Di samping menceritakan tentang perselingkuhan Lee Tae-oh dan perceraiannya dengan Ji-sun-woo, dalam drama ini itu juga diceritakan konflik keluarga lain ya, yang juga suaminya ini suka main perempuan, hobi berselingkuh. Ini konflik dari rumah tangga teman-teman dekatnya Lee Tae-oh dan juga Ji-sun-woo itu juga diceritakan di situ, guys. Drama The Word of the Merit ini menurutku sangat bagus ya guys ya. Kita sebagai penonton itu sukses dibuat untuk marah, gregetan, baper, dan ikutan sedih. Seakan-akan kita tuh dibawa, bisa merasakan kemarahan, kehancuran, dan kesedihan dari Ji-sun-woo yang disakiti sama suaminya itu, guys. Karena di sini itu diceritakan mulai dari kehidupan normal keluarga bahagia sampai akhirnya hadirnya orang ketiga dan hancur rumah tangganya, mereka harus bercerai. Itu disuguhkan dengan sangat bagus, sangat perfect. Selain itu juga ditambahi bumbu-bumbu kehidupan pernikahan pasangan lain, kehidupan pribadi dari teman-teman sekitar mereka, sekitar Ji-sun-woo dan juga Lee Tae-oh itu, guys. Drama The Word of the Merit ini dikemas dengan sangat epic ya guys, dan nggak ngebosenin. Karena di sini itu tidak hanya fokus pada kehidupan sang pemeran utama saja, tapi juga orang-orang di sekeliling pemeran utama itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil setelah kita nonton film ini itu adalah kita bisa belajar dan bisa tahu penyebab dan dampak dari sebuah
perselingkuhan dan perceraian dari pernikahan guys ya, terutama dampak dari si korban yaitu istri dan anaknya. Nah, sebenarnya Lee Tae-oh ini adalah korban dari perceraian dari orang tuanya karena ayahnya Lee Tae-oh ini selingkuh dan pergi ninggalin ibunya. Dia ini dibesarkan oleh ibu tunggal. Nah, tapi anehnya Lee Tae-oh ini justru melakukan seperti persis yang dilakukan ayahnya, yaitu berselingkuh dengan wanita lain. Apakah sifat mendua atau suka selingkuh ini juga bisa diturunkan dari faktor genetika ya guys? Tapi uniknya si Lee Tae-oh ini mencari selingkuhan atau wanita lainnya itu yang menyukai atau mempunyai kemiripan. Barang-barang yang disukai itu hampir mirip dengan istrinya, Ji Sun-woo. Seperti parfum sama, lipstiknya juga sama. Bahkan baju-baju yang ada di lemari istri barunya Lee Tae-oh ini itu juga 190% itu mirip sama yang dipunyai oleh Ji Sun-woo gitu guys. Nah, jadi tadi aku sudah menceritakan ya bahwa saat Ji Sun-woo sudah membongkar kedok perselingkuhannya itu di depan ayahnya Yoo Dae-kyu. Nah, saat itu mereka langsung resmi bercerai. Jadi Lee Tae-oh ini diusir sama Ji Sun-woo dan dia tuh jatuh miskin. Nah, tapi si Yoo Dae-kyu, si pelakor ini itu tetap mensupport dan dia tuh tetap mau menikah sama Lee Tae-oh ini. Akhirnya mereka itu menikah karena Yoo Dae-kyu ini tuh hamil dan mereka itu dikaruniai seorang anak perempuan. Nah, terus akhirnya si ayahnya dari si pelakor ini mendukung Lee Tae-oh ini menjadi sutradara film. Dia dibiayai, akhirnya bisa memproduksi suatu film. Nah, filmnya itu saat diluncurkan itu sukses dan akhirnya Lee Tae-oh ini bisa berhasil kaya raya lagi. Dia bisa punya rumah yang gede banget, bahkan lebih gede dari punya Ji Sun-woo. Dia bisa sukses itu guys. Nah, Ji Sun-woo ini termasuk istri yang berani melawan dengan membahayakan dirinya sendiri demi menang dari mantan suaminya. Jadi di sini itu nanti akan beberapa adegan di mana mereka itu akhirnya saling menyerang dan saling menjatuhkan gitu guys. Jadi bukan berarti mereka itu bercerai terus akhirnya selesai konfliknya, tapi justru mereka ini jadi musuh buyutan ya guys ya. Yang kasihan di sini itu adalah anaknya Lee Jun-young. Dia merupakan korban dari perceraian orang tuanya guys. Dia melihat orang tuanya itu sudah bercerai, tapi di suatu malam saat dia pulang ke rumah ibunya, dia tuh melihat orang tuanya yang sudah bercerai itu bermesraan di depan matanya dia. Tapi di lain kesempatan dia juga melihat ayahnya itu berselingkuh dengan Yoo Dae-kyu atau si pelakor itu guys. Dia juga harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya ini harus bercerai, berpisah, rumahnya sendiri-sendiri. Ayahnya itu menikah lagi dengan si pelakor itu. Bahkan saat dia itu memutuskan untuk tinggal di rumah sang ayah, si ibu tiri atau si pelakor ini itu mau mengirim Lee Jun-young ini ke sekolah luar negeri guys, sekolah di luar negeri. Belum lagi saat dia di sekolah itu dibully habis-habisan sama teman-temannya. Karena Lee Jun-young ini marah sama teman-temannya, suka ngebully, akhirnya dia tuh efeknya dia tuh jadi kleptomania. Dia tuh suka ngambilin barang-barang teman-temannya gitu guys. Sebenarnya dia tuh gak butuh, tapi karena dia tuh dendam sama teman-temannya, akhirnya dia jadi suka ngambilin kayak pulpen temennya, apanya temennya gitu guys. Jadi karena dia tuh dibully di situ. Lee Jun-young ini karakternya dia mempunyai mental yang sangat kuat ya guys ya. Bahkan dia itu juga pernah memergoki ayahnya ini, menyiksa ibunya, bahkan hampir membunuh ibunya. Wow. Oke, dari segi acting, Kim Hee actingnya tidak perlu kita ragukan lagi ya guys ya, karena dia ini aktris senior
yang benar-benar totalitas banget saat menjiwai suatu peran. Untuk Park Hae Joon, dia dibandingkan peran dia saat main di drama Other Chronicle yang lebih banyak diam, kalau di The World of the Married ini dia berperan sebagai antagonis ya, seorang suami yang benar-benar jahat, tega sama istrinya. Dia ini berselingkuh dengan wanita lain. Dia sukses membuat penonton itu bisa marah, sebel, jengkel sama dia. Berarti aktingnya oke banget, berhasil ya aktingnya. Kalau untuk Han Soo Hee, dibandingkan akting dia di drama Abyss, menurutku lebih bagus saat dia itu memerankan sebagai Yo Da-kyung, karena di sini itu dia ditantang sebagai seorang pelakor yang harus bisa beradu akting dengan aktor dan aktris seniornya gitu. Dari segi rating, drama The World of the Married ini terus meningkat dari setiap episode pertama sampai dengan episode akhir. Rating tertingginya itu pada episode 16 episode terakhir, yaitu 28,371%. Rating terendahnya itu ada di episode pertama, yaitu 6,290%. Oke. Penutupnya, aku sangat merekomendasikan kalian semuanya untuk nonton drama The World of the Married. Ayo, yang belum nonton, kalian wajib nonton karena segi ceritanya bagus, akting pemain aktor aktrisnya keren. Kalian pasti suka, tegangnya dapat, gregetannya dapat, sedihnya dapat, bapernya dapat. Tidak? Oke, sekian dulu ya guys review dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan atau bisa menarik kalian untuk tertarik nonton drama ini. Sebelum aku tutup, aku ingetin lagi buat kalian untuk support channel aku. Kalian klik tombol subscribe-nya, kalian klik tombol like-nya, dan aktifin loncengnya ya guys, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, sampai ketemu lagi di konten aku berikutnya. Dadah!